Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang konsentrasi dalam belajar. Tapi sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu minta ketua kelas maju di depan untuk baca doa. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih ketua kelas. Teman-teman, Ibu mau tanya, di sini ada yang tahu tentang konsentrasi? Kalau yang ada boleh ajukan tangan. Saya Bu. Dipersilakan. Konsentrasi belajar adalah aktivitas yang berfokus pada satu objek, Bu. Oke, betul. Apa yang ada siapa namanya? Santi, Bu. Nah, apa yang ada Santi? Jelaskan itu benar. Ada yang lain? Saya Bu. Dipersilakan. Konsentrasi belajar adalah kemampuan untuk fokus pada materi belajar tanpa terganggu oleh hal-hal yang lain. Berikan aplaus. Semua yang adik-adik jelaskan itu betul. Di sini Ibu akan sedikit meluruskan atau melengkapi. Konsentrasi belajar adalah suatu aktivitas yang berfokus pada objek. Contoh kecil seperti Ibu di sini. Kalian di sini berfokus ke Ibu, ya kan? Nah, di sini kan Ibu menjelaskan, berarti kalian fokus di Ibu. Contoh kecil juga kalau di rumah itu kan biasanya orang tua. Biasanya orang tua di meja makan kita sering cerita. Nah, di situ kalian juga pasti akan berfokus ke pada orang tua. Ya, Bu. Paham kan? Paham. Atau ada yang lain? Atau ada yang lain? Oke, kita lanjut di bagian 2, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Ada yang tahu? Saya Bu. Dipersilakan. Faktor usia. Oke, ada juga yang lain? Nah, apa yang ada siapa? Ilham, Bu. Ada Ilvan jelaskan itu betul. Itu faktor usia juga salah satunya. Kenapa Ibu bilang faktor usia atau ada Ilvan bilang itu faktor usia? Karena di saat contoh kecil kayak gini, kita jangan lihat di orang tua kita. Kita sendiri kadang Ibu jelaskan di sini, nanti sebentar kalian mulai lupa. Nah, itu juga merupakan salah satu faktor usia. Atau contoh kecil juga kayak misalnya kapan punya nenek-nenek begitu. Nah, mereka itu kalau kita jelaskan hari ini, menit ini juga, detik ini juga, kita tanya ulang itu, mereka udah tahu. Nah, itu maksudnya faktor usia. Terus ada yang lain juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Ada? Oke, tidak ada ya? Ya, Bu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa tentang faktor-faktor konsentrasi belajar. Yang pertama itu lemahnya minat dan motivasi belajar. Kenapa? Itu termasuk salah satu faktor-faktor penyebab kesulitan dalam konsentrasi belajar. Minat, kalau kita tidak ada minat baca atau minat belajar, itu tetap kita akan blank. Itu juga salah satu konsentrasi belajar. Terus yang kedua, kalau kita tidak ada motivasi, itu kita juga tidak konsentrasi kita itu hilang. Itu yang kedua. Terus kenapa harus ada motivasi? Karena ada motivasi. Contoh kecil seperti kemarin kakak jelaskan itu, teman-teman atau adik-adik setelah lulus SMA kalian harus kuliah. Nah, itu adalah salah satu motivasi atau planning ke depannya itu kita harus melakukan apa. Itu yang kedua. Terus selanjutnya di sini ada perasaan gelisah. Di saat guru menjelaskan di sini kalian itu gelisah, takut. Jangan sampai ibu itu misalnya adik coba jawab ini. Nah, itu kalian tidak tahu. Di situ kalian takut, rasa gelisah. Takut jangan sampai ibu dia tanya ini, dia tanya itu, terus beta sing tahu. Nah, itu salah satunya juga. Terus yang kedua yang ketiga yaitu suasana. Suasana di sini misalnya ada orang kayak sensor begitu, hal itu kan berisik. Itu kita juga konsentrasi kita itu hilang. Kita lebih fokus
berisiknya daripada, paham kan? Oke. Selanjutnya yaitu kondisi kesehatan jasmani. Kondisi kesehatan jasmani di saat kita sakit terus ada guru menjelaskan di belakang, pasti kalian itu kehilangan konsentrasi. Yang kenapa ibu bilang begitu? Karena nanti perut kalian kayak contoh kecil kayak perut sakit, itu kalian itu fokusnya di perut sakitnya. Fokus itu di sakit, bukan di ibu guru. Paham? Paham. Oke, selanjutnya yaitu cara meningkatkan konsentrasi belajar. Ada yang tahu? Tidak ada ya? Oke, ibu akan menjelaskan di sini. Ada yang pertama itu kesiapan belajar. Maksudnya kesiapan belajar, contoh kecil. Misalnya, sebentar itu kita belajar tentang matematika. Dari rumah itu kita sudah persiapkan. Misalnya 1 kali 1 itu berapa? Itu disiapkan sebelumnya. Sebelum pergi ke sekolah, itu maksudnya kesiapan belajar. Atau tidak, kalau misalnya besok itu belajar tentang akidah akhlak, kita persiapan dulu. Akidah akhlak itu apa? Kayak begitu, paham? Terus selanjutnya di sini menanamkan motivasi dalam belajar. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu apa yang dipelajari. Maksudnya seperti ibu jelaskan tadi, apa yang dipelajari di sini. Kayak tadi ibu bilang 1 kali 1 itu berapa? Dipelajari dulu di sekolah sebelum ibu jelaskan di kelas. Itu maksudnya. Terus selanjutnya yang kedua itu untuk apa kita mempelajari materi itu. Artinya, kenapa kita harus mempelajari materi itu? Kenapa? Ada yang tahu? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kenapa kita harus mempelajari materi itu? Kalau itu salah satu orang bilang harus jaga-jaga sebelum guru tanya. Mungkin kan ibu tanya 1 kali 1, sehingga ada persiapan pasti kan saya tahu jawab. Tapi kalau ibu bilang 1 kali 1 berapa? Dijawabnya 1. Kan sudah ada persiapan dari rumah sebelum ke sekolah. Ya, Bu. Terus bagaimana cara kita mempelajari? Kita harus kalau ibu dulu waktu SMA itu ibu sering buat jadwal sekolah. Atau biasa disebut itu jadwal harian. Artinya, misalnya jam 7 ibu persiapan, mungkin mencuci, terus jam 8 ibu harus ke sekolah, terus jam 9 belajar bla 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 sampai selesai. Itu. Ada yang itu? Mengerti? Terus selanjutnya cara belajar yang baik. Kita itu harus cara belajar yang baik itu maksudnya begini. Kita harus luangkan waktu 5 menit atau 10 menit untuk membaca. Kenapa begitu? Untuk menambah wawasan kita. Banyak baca maka banyak tahu. Pasti pernah dengar bahasa itu toh? Ya, Bu. Kira-kira dari ibu punya penjelasan ada yang belum paham? Kalau belum ada, bisa ajukan pertanyaan. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin dari sekian materi ibu, tapi sebelum itu ibu akan melakukan ice breaking. Ya, Bu. Ya, Bu. Taruh pena di setiap meja. Ada ada buku. Nanti ada rasi di sini. Duduk di sini. Karena saya bisa kalau saya bikin ada balai di sini. Balai. Iya. Taruh meja di taruh pena di itu. Siap? Siap, Bu. Siap? Siap? Siap, Bu. Siap? Siap? Siap, Bu. Oke. Kalau ibu bilang sikut, pegang Sikut. Berdiri. Kalau ibu bilang sikut, pegang apa? Sikut. Kalau ibu bilang sikat, ambil apa? Pena. Nah, kalau ibu bilang sakit, pegang apa? Peru.
Wih, sikut, iya. sakit, Dan iya kan? sikat. Oke. Ya Bu. Bagus, bagus. Sakit. Sakit. Perut. Sing usah bilang perut, khusus kamu pegang Oh. perut. Oh ya Bu. Iya. Sikut. Sikat. Oke, siap. Wih, saya bisa dorong. Bukan cuma satu saja. Ulang-ulang. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Siku. Sikat. Oh, terlambat. Siapa yang menang kamu? Ulang-ulang dong 2 orang. Harusnya 1 saja. Galen sebenarnya. Weh, kamu harus ambil. Siapa yang duluan Duluan berarti dong duduk. Terus yang saya bisa ambil itu dong jawab kakak punya pertanyaan. Seputaran materi. Iya Bu. Bisa? Bisa. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Siapa yang menang? Kita tunggal situ. Berapa duduk? Duduk. Kamu siapa? Siapa yang menang? Saya menang. Kamu Saya Pak. bisa. Waduh, pegang mana deh, Yang saya bisa jawab, yang saya bisa ambil, Anda Ibu akan kasih pertanyaan. Ya Bu. Kamu kapital aja. Yang bisa, yang itu tadi duduk, yang ambil itu tadi duduk, yang menang duduk. Iya. Apa yang dimaksud dari konsentrasi? Konsentrasi adalah satu. Saya Bu, konsentrasi belajar adalah aktivitas yang berfokus pada satu objek Bu. Berikan aplaus. Faktor-faktor penyebab kehilangan konsentrasi. Faktor lingkungan. Oke, betul. Berikan aplaus. Konsentrasi apa? Konsentrasi belajar adalah berfokus pada satu objek. Betul. Padahal kamu pintar-pintar Mungkin pembelajaran hari ini sampai di sini. Kalau ada salah-salah kata Ibu, minta maaf. Yang sempurna itu hanya yang di atas. Tiada laut yang tak bergelombang, tiada duri yang tiada tiada manusia yang sempurna. Ibu minta maaf. Mungkin kata kelas bisa baca doa. Bisa Bu. Dipersilakan kita kelas. Siap. Siap. Teman-teman, sebelum kita pulang marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Sudah selesai. Salaman.